Bali Dharma Kerti, sebuah nama desa wisata yang berada di Pekon Seriminanti, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Desa ini dinamakan desa wisata karena desa ini menawarkan suasana asli sebuah desa dengan adat istiadatnya, juga sosial budaya, hingga arsitekturnya. Sesuai dengan namanya, Bali Dharma Kerti, desa ini sudah pasti menyajikan nuansa khas Bali. Desa wisata ini mulai dikembangkan oleh masyarakat setempat sejak tahun 2019. Di desa wisata ini penduduknya sekitar 40 hingga 50 kepala keluarga. Menurut sejarahnya, penduduk di desa ini merupakan pindahan dari Kabupaten Lampung Tengah. Menurut keterangan dari Pak Ketut yang merupakan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata di desa ini, awalnya desa ini hanya ada 5 kepala keluarga, sekitar tahun 80-an. Seiring berjalannya waktu, jumlah kakak yang ada pun semakin bertambah. Awal cerita, kenapa kali ini gue bisa berkunjung ke desa wisata Bali Dharma Kerti ini adalah ketika gue mendapat kabar dari Bang Eka Fendi yang diberi kabar oleh Pak Ketut, seorang Pokdarwis di desa wisata ini. Beliau memberitahukan bahwa akan digelar ritual ngaben di desa ini, yang kebetulan ritual ngaben ini diadakan oleh keluarga Pak Ketut sendiri. Atas dasar berita itulah kami berkunjung ke desa wisata ini. Kami berangkat dari Kota Liwa. Jam setengah 6 pagi, kami sudah beranjak dari Kota Liwa menuju desa wisata ini yang berada di Kecamatan Air Hitam. Lama perjalanan dari tempat kami ke desa wisata ini sekitar 2 jam perjalanan. Jalan yang kami lalui menuju desa ini pun tergolong sangat baik. Ada yang berbahan aspal, ada juga yang menggunakan rigid beton. Hanya saja, pada lokasi ini jalannya yang masih jelek. Itu pun hanya sekitar 300 meter. Ketika akan memasuki desa, terdapat gapura dengan ornamen khas Balinya. Jalanan di desa ini pun sudah sangat baik. Dengan dikelilingi tumbuhan dan juga tanaman kopi, kami mulai menyusuri jalanan di desa ini. Dari gerbang masuk desa tadi, kami hanya melihat hanya ada 2 rumah. Namun, semakin dalam kami mulai memasuki desa ini, kami melihat sebuah bangunan besar dan megah dengan ciri khas ornamen Balinya. Dan ternyata, bangunan yang kami lihat itu merupakan sebuah pura. Pura sendiri merupakan tempat ibadah bagi umat Hindu khususnya di Indonesia. Tak jauh dari pura tersebut, kami melihat patung besar di kejauhan. Patung tersebut berdiri dengan gagahnya di tengah jalan yang akan kami lalui. Jika dilihat, patung itu merupakan sosok Trimurti. Trimurti adalah 3 dewa utama dalam agama Hindu, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini Minggu 8 September 2024. Jadi hari ini saya ada di Pekon Seriminanti. Ini daerah Kampung Bali namanya guys. Ini rencananya ada acara ngaben di sini. Ini permukimannya Kampung Bali. Nanti kita liput gimana keseruannya. Oh itu. Terus langsung jalan. Ada penganyutannya. Ini persiapan prosesi acara ngaben. Ini nanti dibawa ke makam. Ampun.
Sarapan dulu. Nggak dibawa itu tadi, Pak. Di Aku macaan. Si macaan lah. seperti sesaji-sesaji sedang dipersiapkan. Ada bakar-bakar dupa juga. Ini nanti yang ngapa-ngapain jalan ya. Apa simbol membersihkan jalan. Itu air berarti ya, Pak? Iya, jarak jauh. Ini kan memohonnya Kecamatan Desa. Yo gitu. Beliau yang menyajikan. Oh, Jadi saya badan pelaksana. ya. Yang terlihat ini adalah pihak keluarga yang melaksanakan ritual ngaben. Untuk ritual ngaben kali ini bukan ritual ngaben yang dimana proses kremasi dengan jasad yang masih utuh seperti pada umumnya. Melainkan ngaben kali ini tanpa jenazah, karena jenazah telah dikuburkan pada waktu yang lalu. Jika saya browsing di Google, ngaben ini disebut dengan istilah swasta. Rombongan arak-arakan ini akan menuju ke makam, dan nantinya di sanalah akan dilakukan proses kremasi. Prosesi arak-arakan ke makam ini dinamakan pakiriman ngutang. Dalam perjalanan menuju ke makam, iring-iringan jenazah akan diputar-putar sebanyak 3 kali di beberapa lokasi, seperti yang sedang terlihat ini. Hal ini dilakukan sebagai simbol dari perpisahan. Ritual ngaben merupakan ritual yang membutuhkan persiapan yang tidak sedikit dan waktu yang cukup panjang. Dan pastinya, ritual ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kita bisa lihat bagaimana banyaknya perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa pada rombongan ini. Belum lagi sesaji-sesaji dan juga pastinya konsumsi untuk peserta ritual ini. Itulah kenapa ritual ngaben ini baru terlaksana. Meskipun meninggalnya sudah cukup lama, faktor biaya menjadi alasan utama ritual ngaben kali ini. Saat sampai di area pemakaman, suasana semakin terasa sangat emosional. Terlihat dari beberapa keluarga yang tak kuasa menangis menahan kesedihannya. Bahkan ada beberapa orang dari pihak keluarga yang terpaksa harus dibawa keluar dari area pemakaman ini.
Tujuannya adalah untuk ditenangkan agar kondisinya stabil seperti semula. Jalan. Yang di Aben. Oh gitu. Nanti itu yang dibakar. Oh. Jenazah mah tinggal di sini. Oh gitu. Dia tuh batu. Setelah melakukan beberapa proses ritual tadi, barulah proses pembakaran jenazah dilakukan. Dalam proses pembakaran jenazah ini, dipimpin oleh seorang pemuka agama atau pendeta. Setelah kremasi selesai, beberapa bagian sisa abu dari jenazah tadi diambil. Kemudian abu tadi digilas. Yang menggilasnya juga harus anggota keluarga yang menyelenggarakan ritual ngaben ini. Setelah itu, abu yang digilas tadi dimasukkan ke dalam sebuah kelapa. Proses pembakaran hingga penggilasan abu tadi dinamakan eseng. Setelah itu, barulah abu tadi dibawa untuk dihanyutkan. Proses ini dinamakan nganyut. Jika di Bali biasanya dihanyutkan di lautan, tapi di sini dihanyutkan di sungai, karena laut sangat jauh dari desa ini. Meskipun begitu, sungai pun akan bermuara di lautan. Sejatinya, setiap makhluk di dunia ini memiliki masanya, dan pada masa itulah hendaknya dipergunakan dengan sebaik-baiknya.